Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Umar Faruk selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Komunikasi. Langsung saja ya, saya Sayyidah Barotul Isma dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 5 unsur pokok komunikasi. Sebelumnya, saya akan membahas tentang unsur pokoknya terlebih dahulu. Akan saya jelaskan mengenai apa sih komunikasi itu. Nah, komunikasi itu adalah bentuk dari interaksi yang dilakukan dua orang atau lebih manusia yang melibatkan proses pengiriman serta penerimaan pesan, serta komunikator dengan sumber informasi dengan komunikan sebagai target pesan. Dari definisi itu ada 3 unsur pesan, namun bukan hanya itu, melainkan ada 2 lagi. Langsung saja ya. Untuk pokok yang pertama adalah komunikator. Jadi komunikator adalah unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Sehingga bagaimana komunikator itu mengirimkan sebuah pesan kepada komunikan itu sangat mempengaruhi keberhasilan dari proses komunikasi. Di sini ada 4 hal yang harus diketahui oleh komunikator sebelum menyampaikan pesan kepada komunikan. Nah, hal pertama, ia harus menguasai teknik bicara atau menulis untuk menyampaikan pesan. Hal yang kedua, memiliki pengetahuan luas mengenai pesan yang akan disampaikan. Ketiga, memiliki kemampuan untuk menyusun isi pesan dengan baik. Keempat, memiliki kemampuan untuk memilih media yang paling tepat agar pesan yang disampaikan tersebut bisa sesuai dengan keadaan komunikan. Juga, apakah secara personal atau lewat media lainnya seperti handphone dan sebagainya. Itu dia unsur yang pertama. Langsung saja unsur pokok komunikasi yang kedua yaitu komunikan. Komunikan ini menerima pesan atau pihak yang menerima pesan yang akan disampaikan oleh komunikator. Di sini jangan langsung berpikiran bahwa komunikan bukan hanya individu, melainkan komunikan lebih dari 1 orang, bisa kelompok atau organisasi. Di sini saya merangkum ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh komunikan agar bisa menerima pesan disampaikan oleh komunikator dengan baik. Hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh komunikan yaitu melibatkan melatar belakang pengetahuannya. Jadi, pesan yang disampaikan oleh komunikator juga akan dipengaruhi tingkat kepahaman atas isi pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu keadaan lahiriah. Manusia itu normal ya, tentunya memiliki 5 indera yang sempurna. Namun ada juga orang yang tidak memiliki indera tersebut secara sempurna, mungkin cacat, sehingga apabila komunikator ingin menyampaikan pesan itu harus melihat dari keadaan komunikan juga. Dan komunikan juga harus menyesuaikan dengan keadaan lahiriah yang ia miliki, sehingga pesan yang disampaikan kepadanya pun akan diserap secara maksimal. Seperti itu. Unsur pokok komunikasi yang ketiga yaitu pesan. Pesan ini juga yang paling penting karena apabila ada komunikator kemudian komunikan namun tidak tahu mau ngapain, apa yang harus disampaikan, tidak ada pesannya, lalu mereka mau ngapain? Seperti itu ya. Jadi pesan ini adalah ide atau informasi atau berita yang ingin disampaikan antara komunikator dengan komunikan. Nah, pesan di sini tidak hanya berupa kata-kata ya, bisa sebuah tulisan atau gambar. Yang penting memiliki tujuan atau makna di dalamnya agar bisa saling dipahami. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 jenis dari pesan yang biasa disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang pertama itu pesan informatif. Pesan informatif yaitu memberikan keterangan, fakta atau informasi lainnya. Untuk yang kedua, pesan persuasif, merubah sikap kepemilikan. Kemudian yang ketiga, pesan koersi yang bersifat memaksa. Kemudian unsur pokok komunikasi yang keempat adalah media
atau media komunikasinya. Jadi, media ini adalah sarana atau saluran yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Dalam berkomunikasi, pesan itu akan diterima oleh panca indera. Kemudian, manusia biasanya memproses dalam pikirannya, kemudian baru menghasilkan feedback atau umpan balik. Dan di sini untuk media sendiri ada dua jenis. Yang pertama, media personal. Dalam personal ini biasanya digunakan langsung oleh komunikan dan komunikator. Misalnya, bertemu secara langsung gitu. Atau mungkin melalui chatting, atau mungkin melalui telepon. Jadi dilakukan berdua saja antara komunikan dan komunikator. Itu adalah media secara personal. Kemudian yang kedua yaitu melalui media massa. Nah, kalau untuk media ini yang digunakan adalah media-media yang biasanya berlaku di masyarakat. Media-media yang berlaku di masyarakat tua seperti televisi, radio, dan sebagainya. Ada perantaranya begitu, dan tidak hanya melibatkan dua orang saja, melainkan biasanya ada unsur publiknya dalam media massa tersebut. Itu adalah unsur pokok yang keempat, yaitu media. Nah, kemudian kita beralih pada unsur pokok yang kelima, yaitu feedback atau umpan balik. Nah, untuk feedback atau umpan balik ini merupakan respon terhadap komunikan. Biasanya, setelah komunikator memberikan pesan kepada komunikan, tentunya komunikator mengharapkan feedback atau umpan balik dari komunikan atas pesan yang telah disampaikan, atau setidaknya menanggapi apa yang telah disampaikan oleh komunikator sebelumnya. Untuk feedback ini ada dua jenis ya, ada feedback negatif dan ada feedback negatif positif. Dari feedback sendiri cenderung tidak setuju atau menolak pesan yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah feedback positif. Untuk feedback positif ini biasanya seperti namanya ya, ada unsur persetujuan atas pesan disampaikan dengan gestur tubuh, bisa mengangguk, atau bisa langsung merespon dengan kata-kata bahwa si komunikan setuju pesan yang disampaikan komunikator. Nah, itu 5 unsur pokok dalam komunikasi menurut pandangan sosiologi. Sekian dulu video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.